Nah, saudara pemirsa, saya coba jalan-jalan di pinggiran kota, tapi saya sempat lewat di motor, saya lihat, oh ada saudara Papua juga, dia ada duduk di pinggiran jalan, dan kita bisa lihat seperti apa. Saya akan mendekati saudara sana. Ini tadi saya lewat dengan motor, tapi saya sempat lihat saudara dia ada duduk, karena dia bagian dari saya anak Papua. Dan siapa saya kalau saya akan lewat dan menurut pemikiran saya, hati saya tertarik, pasti saya datangi walaupun bukan dia anak Papua. Dan saya merasa bahwa hati saya memang terpanggil untuk saya akan merapat. Ya itu kebiasaan saya dan saudara pemirsa bisa lihat di sana ada saudara ada duduk dan saya akan parkir motor dan saya akan merapat. Ikuti saya seperti apa saudara. Saya akan merapat ke saudara ini, dia ada duduk karena ada informasi yang dia harus terima karena pas kebetulan ada jalan ada sinyal dan kita bisa lihat dia parkir motor sana dan itu di sana ada tasnya dan dia coba duduk di pinggiran kota dan ini memang di pinggiran kota saudara pemirsa. Dan lebih jelas lagi nanti saudara-saudara dengar saya akan dekat dan saya akan menanyakan secara langsung bagaimana saudara ini dia duduk di pinggiran jalan, dia taruh motor dan apa yang membuat dia terinspirasi sehingga dia harus duduk dengan santai, dengan nyaman untuk dia main gadget atau HP seperti itu. Kita merapat, saudara pemirsa. Nah, kita lihat saudara ini dia lagi memegang HP. Oh iya betul. Benar, kita akan duduk sama-sama dan pokoknya nanti kalian dengar apa yang nanti kita berbagi setelah saya ketemu saudara ini yang bilang kalau kau anak Papua, kau rasa kau bagian dari generasi Papua, generasi emas. Saudara, kalau kamu Papua, kamu lihat orang Papua duduk di mana saja, kamu harus dekat, merapat kalau memang hati kamu terpanggil, kamu rasa bahwa sama-sama kita orang Papua. Kenapa tidak? Kita datang dan kita tanya, walaupun kita tidak kasih apa-apa, walaupun memang kita tahu dia seperti apa dan dia pasti mengerti tentang kita juga. Jadi sama aja. Kalau kamu ketemu orang Papua, mau anak kecil, orang besar, mama-mama, bapak-bapak, jangan lupa ya. Karena Papua itu kalau kamu dua senyum berarti kamu tahu bahwa memang kita berdiri kita sama-sama Papua. Jelas seperti itu. Tapi saya mau tanya, Ade duduk di sini, apa yang membuat Ade terinspirasi duduk di pelataran alam Papua dan Ade parkir motor dan main gadget di sini? Apa yang Ade merasa puas di sini? Ya, baik. Dari tadi saya perjalanan sangat panjang, makanya waktu sudah sore, akhirnya saya duduk sedikit, sejenak menikmati indahnya alam pada sore hari ini. Jadi kamu dengar ya, kalau kamu jalan di jalan yang saudara-saudara, kalau jalan di jalan yang panjang, kalian harus luangkan waktu untuk menikmati alam yang begitu luar biasa. Kalian duduk pasti kamu renungkan dan kamu rasakan sejuknya angin dia tiup dan dia akan hembuskan bermacam-macam hal yang kita akan berpikir kalau kita di pelataran atau di perjalanan yang panjang. Setelah mungkin di atas motor kita capek, kamu cinta alam Papua tuh, kamu sering-sering dulu, jangan kamu terlalu laju, tapi saya pesan, kamu laju tuh ada bagusnya juga, tapi alam ini dia juga mau bahwa kita harus ada, apa dong bilang bagaimana ya, harus kita menyentuh ya. Ya, Menyentuh seperti apa, saudara? ya seperti ya salah satunya kita harus eh, bisa merasakan secara ya natural alam ini seperti apa. Salah satunya ya sore-sore. Sore-sore itu Anda bisa, saudara-saudara bisa merasakan hal yang begitu luar biasa mengenai uh, situasi dan kondisi alam ini. Mungkin begitu. Ya, kamu sudah dengar tuh. Ini saudara laki-laki dia bilang bahwa kalau kita duduk di
di pinggir, kita sambil jalan dan kita duduk, kita harus menikmati alam ini. Dia memberikan kita kepuasan yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya berharap saudara pemirsa, bukan orang Papua saja, tetapi yang kamu mengerti tentang situasi alam, kamu duduk. Kalau kalian rasa capek, pasti kamu akan rasa memang bahagia ketika kamu singgah dan kamu menghirup udara segar, memang dia keluar memang dari alam betul. Dan itu pasti kamu membayangkan, pokoknya tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Jadi alam ini memang luar biasa. Sehingga saya pesan untuk saudara-saudara yang kamu biasa cepat untuk mau jual tanah, kamu biasa cepat terpengaruh dengan orang, kamu mulai sadar sudah. Karena kalau kamu jual segala sesuatu atau kamu jual kamu hak kepemilikan kehidupan itu, kepemilikan itu bagian dari kehidupan. Kalau kamu jual terus, kita mau tinggal di mana? Bagaimana saudara? Ya, benar. Karena menurut saya kita punya tanah ini seperti ibu. Seperti ibu. Jadi sama saja kita bisa sembarang atau menjual tanah ini, sama saja kita bisa menjual kami punya ibu. Itu seperti begitu. Jadi jaga, lindungi, rawat tanah yang Tuhan sudah berikan ini dengan baik. Nah, saudara pemirsa, itu saudara dipesan, tanah ini sama saja dengan seorang ibu. Seorang ibu yang mengandung kita dan melahirkan kita dan membesar kita. Ini tanah. Jadi tanah ini adalah hidup dan kehidupan ada di tanah. Jadi saya mau bilang, saudara pemirsa, masyarakat adat atau anak-anak yang baru-baru tumbuh, yang baru mengerti, baru mulai sadar, tanah ini adalah hidup dan kehidupan. Kenapa saya katakan tanah ini adalah hidup dan kehidupan dan segala-galanya. Jadi jangan biasakan karena uang, jangan biasakan karena kepentingan kelompok, kepentingan mau dapat jabatan, seenaknya jual hak milik orang lain tanpa kompromi karena merasa bahwa saya saat ini memimpin, saya ini sebagai kepala suku, saya ini pemilik marga, saya ini seorang petinggi daerah ini. Saya mau bilang, dalam bentuk apapun, sadarlah, kita berpikir dengan cerdas. Semua orang mulai bilang saya cerdas, tapi tidak tentu semua orang cerdas dengan merasa memiliki. Memiliki itu kan berbagai macam hal. Memiliki saudara lain, orang lain itu menjadi saudaranya. Memiliki hak kepemilikan orang itu menjadi hak kepemilikannya. Dan itu menjadi kepemilikan bersama karena kita hidup dan kehidupan ada di atas tanah ini. Dan kita harus jaga sama-sama ketika saudara ini dia kurang paham, mari panggil dia, saudara. Kalau kau jual tanah atau kalau kau kasih orang nanti kau akan dapat imbas yang begini. Harusnya kita memberikan penyadaran, kita memberikan peringatan. Peringatan bukan kita melarang sih, tapi kita kasih tahu dengan yang sudah terjadi di daerah-daerah lain. Yang sudah terjadi di keluarga-keluarga lain. Yang sudah terjadi di saudara-saudara lain. Nah, hal-hal itu yang kita udah tahu, kita kasih tahu. Sehingga kita harus jaga alam dengan baik, saudara pemirsa. Jadi, saya berbagi ini dalam perjalanan saya, saudara pemirsa. Jadi, saya ajak saudara pemirsa, ketika kamu dalam perjalanan, kamu harus singgah. Kamu harus punya waktu duduk dan merenungkan dan mengamati. Hidup dan kehidupan ini sangat luar biasa. Pokoknya luar biasa. Kita bagian dari tanah ini, kita bagian dari hutan, kita bagian dari generasi. Jadi mari kita menjaga suasana alam kita dengan baik. Kita sama-sama menjaga, kalau kita sama-sama Papua, saya mau kasih tahu. Kamu ketemu orang Papua, karena kalau kamu singgah, pasti kamu senyum dan kamu tahu bahwa dia Papua, saya Papua. Bagaimana adik? Ya, luar biasa, saudara. Oke, goodbye. Kita akan kembali di statement berikut. Bye-bye.